Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan hingga kita masih bisa berkumpul dalam keadaan yang baik pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan ceramah tentang sabar di era zaman sekarang. Di era sekarang, kita hidup di zaman yang semuanya serba cepat. Buka media sosial, lihat orang lain sukses di usia muda. Lihat orang lain punya pencapaian, punya kehidupan yang terlihat bahagia. Akhirnya, kita sering membandingkan diri sendiri. Kadang muncul pertanyaan dalam hati, kenapa hidup orang lain terlihat lebih mudah? Kenapa aku belum berhasil? Kenapa doaku belum dikabulkan? Padahal setiap orang punya waktu dan ujian yang berbeda-beda. Teman-teman, sabar itu bukan berarti menyerah. Sabar juga bukan berarti diam tanpa usaha. Tetapi sabar adalah tetap bertahan, tetap berusaha, dan tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan belum sesuai harapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bayangkan teman-teman, ketika kita sabar menghadapi ujian hidup, Allah mengatakan bahwa Dia bersama kita. Dan kalau Allah sudah bersama kita, lalu apa yang perlu kita takutkan? Kadang kita merasa lelah dengan hidup, capek dengan ujian, capek dengan tugas, dengan masalah keluarga, pertemanan, ekonomi, ataupun bahkan kecewa dengan diri sendiri. Bahkan para nabi pun diuji oleh Allah. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah dan dipenjara. Nabi Ayub diuji dengan sakit yang lama. Nabi Muhammad SAW juga dihina, dicaci maki, bahkan disakiti ketika berdakwah. Tetapi mereka tetap sabar dan tetap percaya kepada Allah. Maka kalau kita hari ini diuji dengan masalah hidup, jangan merasa menderita. Bisa jadi lewat ujian itu Allah sedang menguatkan hati kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tantangan terbesar anak muda zaman sekarang adalah terlalu sering membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Media sosial membuat kita merasa semua orang lebih bahagia daripada kita. Padahal yang terlihat di layar belum tentu sama dengan kenyataannya. Karena itu, jangan ukur hidup kita dari pencapaian orang lain. Ada orang yang sukses di usia muda, ada juga orang yang berhasil setelah banyak kegagalan. Semua punya jalannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innama usri yusran, innama usri yusran. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam surat Al-Isyrah ayat 5-6. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kesulitan yang selamanya menetap. Setelah ada tangisan akan ada kebahagiaan. Setelah ada kesabaran ada juga hasil yang lebih indah. Mungkin hari ini sedang berada di fase sulit, tapi jangan putus asa, karena bisa jadi pertolongan Allah tinggal menunggu waktu. Teman-teman, sabar juga harus dibarengi dengan doa dan usaha. Jangan hanya berkata, aku sabar, tapi tidak mau bangkit. Jangan hanya mengeluh tanpa mencoba dan memperbaiki. Kalau gagal, coba lagi. Kalau jatuh, bangkit lagi. Kalau lelah, istirahat sebentar. Lalu lanjutkan perjalanan. Karena orang yang hebat
bukan orang-orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang tetap bangun di setiap kali jatuhnya. Dan ingat, Allah tidak pernah terlambat. Yang menurut kita lama bisa jadi itu waktu yang terbaik menurut Allah. Kadang Allah menunda sesuatu bukan karena tidak sayang, tetapi karena Allah ingin memberikan yang lebih baik pada waktu yang tepat. Oleh sebab itu, mari kita belajar menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih kuat, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mudah menyerah jangan mudah menyerah karena hanya proses hidup tidak sesuai dengan keinginan. Karena sesungguhnya sabar bukan tanda kelemahan, sabar adalah kekuatan hati yang luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.